Halo semua, kembali lagi dengan kami kelompok 3 teori bahasa dan otomata. Hari ini kami akan membahas tentang model komputasi lainnya. Kelompok kami beranggotakan Putar Andri Zulkarnain, Muhammad Hafiz Amanullah Habian, dan Nurul kami. Kita langsung masuk ke materi model komputasi. Ada 3 model komputasi. Yang pertama ada finite automata atau finite state automata atau lebih sering dikenal dengan FSA, yang terdiri dari deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NDFA atau NFA. Kemudian ada push down automata atau PDA yang terdiri dari deterministic push down automata atau DPA dan non-deterministic push down automata atau NDPA. Dan yang ketiga adalah Turing machine atau TN. Yang pertama adalah finite automata dan ekspresi reguler. Menjadi alat sangat berguna dalam perancangan bagian kompilator yang bertugas mengelompokkan karakter-karakter menjadi token-token, yaitu unit bahasa terkecil seperti keyboard, identifier, dan sebagainya, dan bertindak sebagai kata di bahasa sehari-hari. Yang kedua, pushdown automata dan konteks-free grammar. Chomsky menunjukkan bahwa konteks-free ekuivalen mesin abstrak pushdown automata. Maksud ekuivalen adalah untuk sembarang konteks-free grammar, terdapat pushdown automaton yang dapat mengenali bahasa hasil konteks-free grammar itu. Pushdown automaton mengolah sembarang string dan menentukan apakah string itu termasuk bahasanya. Dan yang ketiga, mesin Turing atau Alan Turing Machine merupakan pemodelan mesin komputasi yang ampuh. Berdasarkan mesin Turing dapat diidentifikasi ketidakmungkinan penulisan program. Bila dinyatakan tidak dapat dikomputasi mesin Turing, berarti persoalan tidak mungkin dapat diselesaikan secara komputasi dengan mesin komputasi apapun. Diambil dengan contoh pemodelan FSA yang ada pada slide selanjutnya dan akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, sebenarnya terima kasih untuk Andri. Untuk selanjutnya yaitu tentang FSA dengan output. Untuk beberapa poinnya adalah yang pertama, suatu keterbatasan dari finite state automata yang sudah dipelajari selama ini, keputusannya terbatas pada diterima atau ditolak. Poin kedua adalah otomata tersebut biasa disebut sebagai acceptor. Dalam hal ini, finite state acceptor. Poin ketiga, kita bisa mengonstruksi sebuah finite state automata yang memiliki keputusan beberapa keluaran atau output. Dalam hal ini, otomata tersebut akan dikenal sebagai transducer. Poin keempat, FSA dengan output antara lain adalah mesin Moore dan mesin Mealy. Nah, untuk Moore machine yaitu adalah menghasilkan himpunan output dari himpunan input yang diberikan, output bergantung pada state-nya. Nah, kemudian untuk Mealy machine sendiri adalah menghasilkan himpunan output dari himpunan input yang diberikan. Nah, outputnya itu bergantung pada transisi dan state. Nah, untuk mesin Moore sendiri, pada mesin Moore itu outputnya akan berasosiasi dengan state. Mesin Moore didefinisikan dalam 6 tuple. Dengan M, maksudnya dengan Moore adalah sama dengan Q, dengan lambang Q, sigma, kemudian delta, kemudian S, delta dengan segitiga, kemudian lambda. Di mana Q tadi adalah melambangkan himpunan state, kemudian sigma itu melambangkan himpunan simbol input, kemudian delta itu melambangkan fungsi transisi, S itu melambangkan state awal, S dengan elemen Q, kemudian delta dengan segitiga itu melambangkan himpunan output, dan kemudian lambda itu melambangkan fungsi output untuk setiap state. Nah, yang perlu diperhatikan adalah komponen state final dari deterministic finite automata dihilangkan, karena di sini keputusan dimunculkan sebagai output. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh penerapannya dari mesin Moore. Misal ingin memperoleh hisap pembagian modulus suatu bilangan dengan 3, di mana input dinyatakan dalam biner, konfigurasi mesin sebagai berikut. Dengan Q sama dengan Q0, Q1 dengan Q2. Kemudian dengan sigma ya, 0, himpunan 0, kemudian 1, input dalam biner. Kemudian dengan delta, dengan himpunannya itu 0, 1, 2.
Untuk outputnya pada kasus mode dengan 3, maka sisanya kemungkinan adalah 0, 1, 2. S sama dengan Q0 dengan lambda, maaf tadi, Q0 sama dengan 0 dalam kurung dengan lambda Q1 sama dengan 1, kemudian lambda dalam kurung Q2 sama dengan 2. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Baik, terima kasih Hafiz. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mesin Mealy. Bila output pada mesin Moore berasosiasi dengan state, maka output pada mesin Mealy akan berasosiasi dengan transisi. Mesin Mealy didefinisikan dalam 6 tuple, di mana M adalah Q, delta, Q, sigma, delta, S, delta dengan segitiga, lambda. Di mana Q merupakan himpunan state, sigma merupakan himpunan simbol input, delta merupakan fungsi transisi, S merupakan state awal di mana S anggota dari Q, dan delta dengan segitiga merupakan himpunan output, dan lambda merupakan fungsi output untuk setiap transisi. Sebagai contoh, buat mesin Mealy yang menghasilkan output ya dilambangkan dengan Y atau tidak dilambangkan dengan T bila menerima string yang memiliki 2 simbol berurutan. Himpunan inputnya yaitu 0,1. Selanjutnya untuk penerapan mesin Mealy. Mesin ini akan mengeluarkan output apakah menerima dilambangkan dengan Y atau menolak dilambangkan dengan T, suatu masukan. Di mana mesin akan mengeluarkan output Y bila menerima untai yang memiliki akhiran 2 simbol berurutan yang sama atau secara formal dalam ekspresi reguler sebagai berikut, yaitu 0 plus 1 bintang 00 plus 11. Contohnya, seperti pada gambar, untuk konfigurasi mesin sebagai berikut, di mana Q sama dengan himpunan dari Q0, Q1, dan Q2, sigma adalah himpunan dari 0,1, delta dengan segitiga adalah himpunan Y, T, dan S adalah Q0. Untuk fungsi outputnya, di mana lambda Q0,0 adalah T, lambda Q0,1 adalah T, lambda Q1,0 adalah Y, lambda Q1,1 adalah T, lambda Q2,0 adalah T, lambda Q2,1 adalah Y. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.